Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu, balaslah kebaikannya. Kalau kamu tidak sanggup membalasnya, doakan dia. Saya tak sanggup membalas kebaikan Sultan Ageng Tirtayasa, maka saya pun datang ke sana berziarah. Tangan saya dibimbing oleh Habib Nabil Al-Gadri. Tangan Ustadz Somad kenapa dipegang Habib? Saya ini kurus, Bu. Kalau nggak dipegang, dikawal. Ustadz Somad itu emangnya pejabat? Bukan. Ustadz Somad itu memangnya orang kaya? Bukan. Ustadz Somad itu memangnya artis? Bukan. Kenapa dia dikawal? Karena orang Banten ini sangat sayang dengan Ustadz Somad. Semuanya mau salaman, mau mempeluk, mau menyium Ustadz Abdul Somad. Maka dikawal. Yang pertama mengawal bapak-bapak dari TNI. Yang kedua bapak-bapak dari Polri. Bapak Babinsa Babin Kamtipmas hadir. Lalu kemudian saudara-saudara kita dari Laskar Merah Putih. Ada yang Laskar Merah Putih, ada yang baju putih aja. Semuanya mengawal. Mudah-mudahan yang mengawal acara ini semuanya diberikan Allah balasan kebaikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salli ala nabi, sallu ala rasulillah. Kata Imam Nawawi, meninggal tahun 676 Hijrah, di antara ulama yang paling diakui karomah-karomahnya, mulia-mulianya di sisi Allah, dia adalah Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani. Dia keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari keturunan Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Bercampur kedua darah itu dalam diri beliau. Mudah-mudahan kita termasuk pencinta para habaib zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sedang berzikir di kota Baghdad, tiba-tiba dia mendengar suara, "Ya Abdul Qadir Al-Jilani, semua dosa-dosamu sudah kuhapuskan, yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Maka engkau tidak perlu lagi sholat, tidak perlu lagi zikir, karena kau sudah kuangkat menjadi waliku. Kau tidak perlu lagi beribadah." Kira-kira kalau nanti pulang malam, ibu pas zikir, la ilaha illallah, tiba-tiba datang, "Wahai emak-emak radikal, kau tidak perlu lagi sholat dan zikir, karena kau sudah kuangkat jadi walimu." Apakah ibu percaya? Memang yang paling selamat diam. Kalau kita diam, selamat insya Allah. Seandainya nanti bapak pulang ke rumah, malamnya sholat tahajud, habis itu berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hai bapak Abdul Somad, berhentilah engkau berzikir, karena kau sudah kuangkat jadi walimu, dan engkau tidak lagi berdosa, semuanya sudah kuampunkan, dan kau kujamin masuk surga. Lalu kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meniup ke sebelah kiri dengan sedikit tiupan air liur. Kita kalau mimpi jelek, mimpi setan, mimpi hantu, mimpi yang menakutkan tengah malam, maka bangun, baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tiupkan ke sebelah kiri. Bukan meludah,
Ini ada saya baca buku, jika Anda mimpi jelek, bangunlah, bacalah ta'awuz, meludahlah ke kiri. Suaminya tidur sebelah kiri. Bukan meludah, ya besuku baru meludah. Kalau yang fusu artinya wa min syarrin naffatsat. Naffatsat artinya meniup-niup. Nafasati fil uqad, meniup-niup pada simpulan tali. Ada perempuan cantik dipanggil sama laki-laki, hai adek, mau nggak jadi istri abang? Diam kucing kurap. Akhirnya rambutnya dicari. Di mana dia potong rambut? Di mana dia gunting rambut? Dicuri rambutnya, diikat pada simpulan tali, lalu simpulan talinya ditiup-tiup. Itulah kerja nenek sihir. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Lindungi kami dari perempuan yang suka niup-niup simpul tali. Kenapa perempuan? Karena memang dari zaman dulu tukang sihir itu perempuan, maka disebut dengan nenek sihir. Nggak ada kakek sihir. Jangan tersinggung yang perempuan. Jangan nanti komisi perempuan, komisi perlindungan perempuan, somasi Abdul Somad karena nuduh perempuan nenek sihir. Bukan saya yang ngomong. Nenek sihir ini ceritanya udah lama. Bahkan sampai di barat, di Inggris, di Amerika, di Eropa pun tukang sihir itu banyak perempuan. Kalau nggak percaya, tonton Harry Potter. Tukang sihir perempuan, tapi ada juga laki-laki. Lalu kemudian kita minta perlindungan Allah, tapi bukan dengan mantra-mantra, dengan membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca 11 ayat. 11 ayat membuka simpul-simpul sihir. Karena dicuri rambut Nabi, diikat dalam 11 simpul. Datang Jibril alaihissalam membawakan 11 ayat, terbukalah 11 simpul. Kita baca sama-sama. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinn. Berapa ayat? 11 ayat ini kita baca pagi habis subuh, dibaca habis maghrib, dibaca pas mau tidur malam. Al-Fatihah sekali, Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali, Qul huwallahu 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali, ayat kursi sekali. Ditiupkan ke telapak tangan, diusapkan ke wajah, diusapkan ke kepala, ke tangan, ke kaki, ke badan semuanya. Kalau kebetulan suaminya lagi sakit, terbaring di ruang ICU, nggak bisa baca lagi, maka dibacakan ke tangan ibu, ibu usapkan ke wajahnya sambil bisikkan, tenang ya mas, tenang, insya Allah nggak lama lagi malaikat maut udah dekat. Mudah-mudahan yang sakit-sakit disehatkan Allah. Dari mana Syekh Abdul Qadir Jilani tahu ini setan? Kalau yang datang itu pakai jubah putih, yang datang itu pakai jenggot putih, yang datang itu pakai rambut putih, datang tiba-tiba ke tempat kita berambut putih dan ada kerutan di keningnya, calon presiden. Kalau datang ke tempat kita berjubah putih, berjenggot putih, berambut putih, belum tentu Nabi. Ustaz Somad, tadi malam saya mimpi Nabi.
Gimana kelihatannya? Jubahnya putih, jenggotnya putih, rambutnya putih semua. Itu drunken master. Makanya ngaji dengan para habaib. Kalau dengan habaib ngaji tentang sifat-sifat Nabi, akan dibacakan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Apa nama kitabnya? Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ditulis oleh Imam Abu Isa ibn Saurah At-Tirmidzi, muridnya Imam Al-Bukhari. Di sana akan disebutkan bahwa rambut dan jenggot Nabi yang putih nggak lebih dari 20 helai. Cuman 20 saja. Yang lain daripada itu. Kenapa? Karena dia tidak terlalu banyak memikirkan dunia. Alhamdulillah kelihatan ibu-ibu di Banten nggak ada yang ubanan. Iya kan? Karena ditutup semua. Nggak penting masalah uban nggak beruban, yang penting sehat. Siapa yang punya uban yang nggak dicabut, maka nanti di akhirat rambut ubannya itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Jadi ibu-ibu nggak usah ubannya dicabut. Alhamdulillah Pak Ustadz, ubun saya nggak dicabut, terus digundul. Saya bingung, kenapa uban bisa jadi cahaya pada hari kiamat? Lalu setelah dibaca syarahnya, rupanya kalau orang punya uban, dia berkaca, dia langsung ingat Orang yang punya uban, dia ingat dia sudah tua. Orang punya uban, dia ingat kematian sudah dekat. Karena mati sudah dekat, maka dia bertaubat, maka dia sholat, maka dia beribadah, maka dia bersolawat. Akhirnya Allah berikan dia cahaya terang benderang. Itu makna penjelasan hadis tentang uban pada hari kiamat. Dari mana kita tahu orang ini benar? Apakah dia setan? Apakah dia malaikat? Apakah dia wali Allah? Bukan dari pakaiannya, bukan dari rambutnya, tapi dari pesannya. Kalau ada yang berpesan, nanti malam pas sedang zikir, terdengar suara, banyak-banyak sholat sunat, banyak-banyak bersolawat, banyak-banyak berzikir. Baik apa enggak baik? Tapi kalau pesannya, semua dosamu sudah kuampunkan, kau tidak perlu lagi sholat, kau tidak perlu lagi zikir, karena kau sudah kuangkat jadi waliku, maka yakinlah bahwa yang berbisik itu adalah setan. Maka kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang ngaji, orang Banten ini ngaji, Banten ini negeri para ulama, pencinta para habaib, insya Allah tidak ada yang bisa menyesatkannya. Betul? Tidak ada yang bisa datang kemari menyesatkan kita. Betul? Maka ini mesti kita jaga.